Mimin, Arti, Moidi, terima kasih banyak buat keluarga Kabola. Baik yang kami hormati, kami kasihi Bapak Wakil Bupati Alor, yang kami kasih, kami hormati pimpinan DPRD, wakil anggota DPRD wilayah Dapil 5. Kamar ini Bapak Denny Padabang, kemarin ada dengan Kompet juga ya, Kompet. Ya. Pak Randi, anggota Forkopimda yang hadir. Jadi memang secara nasional untuk ketahanan pangan itu TNI kewenangan di padi, ya, padi, sementara Polri di Agung. Bersama ibu-ibu Persib yang hadir, para asisten Setdalor yang hadir, Bapak Kadis Pertanian bersama teman-teman pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, bersama Kabola bersama seluruh aparat baik tingkat desa, kelurahan, khususnya kelurahan Kabola, RW 4, RW 4, ya RW 4 dan RT 89, Om Pendeta, itu jemaat Mail Mali, orang tua-tua, kakak adik keluarga, saudara semua, terutama teman-teman saya PPL yang selalu ada di lapangan bersama masyarakat, bersama petani, yang hasilnya hari ini kita ada di sini bersama-sama. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah kita ada di sini. Kita minta sungguh bahwa Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan pencipta alam semesta, yang oleh leluhur kita dulu mereka berpikir, berinisiatif, berikhtiar agar umat manusia, kakak adik, keluarga, saudara semua tidak boleh lapar. Hidup harus menghidupkan, dan ketahanan pangan, ketersediaan pangan menjadi hal yang paling penting dan terpenting. Dari dulu nenek moyang kita dengan pengetahuan yang sangat terbatas, tapi ikhtiar itu telah mereka lakukan turun-temurun sampai dengan hari ini berada di sini. Lewat saudara kita Nimang Ayub, Nimang Saka, ya, Imam. Kepada mereka, pada hati, pikiran dan tenaga mereka, leluhur Tuhan berkarya, dan itu telah terwujud dari yang kecil menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kawan sekalian, Bapak Bupati, semua yang saya kasihi, saya sangat mengharapkan kerinduan dan pergumulan saya. Saya bilang selama ini kita hanya Bupati Gunung hanya untuk atap rumah gereja, hanya hadir untuk acara-acara seremonial. Kapan kita hadir untuk panen raya? Itu pergumulan saya. Dan terima kasih buat keluarga yang ada di Kelurahan Kabola. Hari ini kita ada di sini. Pergumulan panjang kita untuk Alor satu ketika bisa panen raya, panen perdana, itu bisa terwujud. Saya bersama pemerintah menyampaikan terima kasih banyak. Ini adalah kerja-kerja panjang kita. Kerja-kerja panjang kita yang telah kita lakukan dari waktu ke waktu, dan akhirnya harus kita ada di sini untuk kita sama-sama bagaimana untuk panen, dan itu merupakan semua hasil dari kita semua. Saya sampaikan terima kasih banyak juga kepada teman-teman penyuluh yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat, ada bersama-sama dengan para petani, memberi dorongan, memberi pikiran, memberi tenaga, memberi motivasi untuk bagaimana yang namanya suasana pangan itu bisa kita capai. Terima kasih juga buat mantan Kadis Pertanian Peternakan yang pada waktunya telah berbuat banyak, dan tentu hasilnya kita lakukan panen hari ini. Dan tentu ke depan Bapak Kadis yang ada sekarang juga akan menentukan, dan kita semua berkewajiban
untuk bersatu padu, berkolaborasi untuk yang tadi orang turun sampaikan, Bapak Camat tadi sampaikan, itu bisa kita tingkatkan. Lahan padi baik basah maupun kering itu sekitar 5.000 hektar lebih. Tahun ini kita panen di sini untuk panen perdana 11 hektar. Kita harapkan ke depan dia akan bertambah lagi. Tanggal 9 nanti saya ada di Pantar Barat, itu kita akan panen perdana, panen padi dan jagung di Pantar Tengah, di daerah Setube, di Puntar. Itu berarti bahwa di Pulau Besar dan di Pulau Pantar ini ada gayung bersambut. Itu berarti bahwa selama ini yang kita kerja itu ada hasil yang kita akan rasakan bersama. Pemerintah menaruh harapan besar terhadap pengembangan pertanian, khususnya ketersediaan pangan, terutama padi. Bapak Presiden pada periode ini program paling utama itu ketersediaan pangan, swasembada pangan. Itu menjadi program anggarannya Bapak Presiden. Semua diarahkan untuk bagaimana meningkatkan peningkatan hasil pertanian, baik itu lahan kering maupun lahan basah, baik itu padi maupun jagung. Dan untuk itu maka kita diharapkan untuk bisa mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Dan semua daya upaya kita akan kerahkan. Kita kerjakan berkolaborasi. Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas lain semua akan berkolaborasi untuk bagaimana kita meningkatkan ketersediaan pangan di daerah ini. Kita lebih banyak potensinya di lahan kering. Untuk itu maka tentu upaya kita semua hari ini ada di sini, ini merupakan motivasi untuk kita bersama bahwa yang baik kita tidak mungkin itu pasti mungkin. Yang penting ada kemauan, ada kerjaan kita sekalian. Pemerintah tentu akan mendukung sepenuhnya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat. Pak Presiden telah menugaskan Bulog untuk membeli semua hasil pertanian baik itu padi maupun jagung. Jadi dari hasil produksi jangan kita mau kemana pasca panen, tapi itu akan dibeli oleh Bulog. Dan dengan adanya perluasan areal ini akan ikutannya hal-hal yang berhubungan dengan katakanlah yang merupakan pendukung katakanlah alsinta, baik itu traktor maupun kultivator. Kita harapkan juga minimal kita punya yang namanya mall padi, itu harus kita miliki. Kita miliki sehingga panen dan panen ini harus bisa ada dari setelah pasca panen minimal di mall dan bisa tidak hanya untuk kepentingan kita makan minum kita, tetapi kepentingan untuk dijual Bulog. Pangan ini hal yang paling penting dan masyarakat semua kalau semua untuk yang saya banggakan, pemerintah berkewajiban agar tetap menjaga stabilitas pangan. Kalau masyarakat itu lapar, pemerintah tidak berhasil. Jadi pemerintah berupaya untuk namanya pangan itu harus tersedia. Maka semua cara daya upaya dilakukan untuk bagaimana ketersediaan pangan. Untuk itu maka kepada kakak adik keluarga semua, saya sampaikan terima kasih banyak. Kita akan terus berupaya. Kita di Kabola ini ada embung-embung di kebun kopi kalau tidak salah. Ya, Pantai Ere. Itu luas sekitar 120 meter persegi. Itu upayakan nanti kita bagaimana dengan peningkatan teknologi, apa lewat pakai selang atau bagaimana, dia harus bisa sampai ke sini katakanlah begitu. Sehingga yang tadinya lahan kering, yang satu kali panen dalam 1 tahun, kita bisa tingkatkan produksinya dalam jumlah panen yang 1 tahun 2 kali. Kita akan upayakan. Yang penting paling utama itu bagaimana pikiran, hati kita gerakan untuk kerja. Itu yang paling penting. Pemerintah berkewajiban untuk melakukan atau melakukan pendampingan, menyediakan segala hal sarana yang mendukung bagaimana peningkatan produksi padi. Secara bertahap kita akan perhatikan. Tadi saya dengar bisikan dari Pak Kadis Pertanian, itu sudah usulan ke Kementerian Pertanian. Mereka akan perhatikan kita kalau memang luas arealnya bertambah. Untuk bisa sambut baik dengan pikiran kita bersama untuk ada
perluasan areal. Jadi seiring penambahan luas areal, tentu segala hal yang berhubungan dengan itu akan kita lakukan. Sehingga peningkatan pendapatan dari hasil panen juga meningkat karena semua kita perhatikan dengan baik. Untuk kepada semua kita yang ada, saya harapkan mari kita memberi dukungan, kita memberi perhatian yang besar kepada masyarakat. Saya sudah tadi Bapak saya bilang, saya tidak pernah bayangkan kalau Kabola ini kita ada di sini untuk panen, gitu. panen padi. Pikiran kita hanya ada di alur timur laut, mungkin di Aimoli, begitu. Ya, kalaupun ada tapi dalam jumlah yang kecil, orang tanam hanya untuk kepentingan makan rumah tangga satu dua keluarga. Tapi saat ini baru ada di sini dan terima kasih. Pergumulan panjang saya saya diundang untuk hadir untuk panen raya, panen perdana itu bisa terwujud. Terima kasih buat kakak keluarga semua ada di Kabola. Dari Kabola kita siapkan pangan untuk alur. Bisa ya? Nah, kita akan perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produksi. Sumber daya manusia kita akan lihat, sarana pertanian kita akan lihat, bibit, termasuk dengan pupuk kita akan lihat untuk bagaimana semua itu bisa mendukung sehingga pada ujung-ujungnya kebutuhan pangan harus ada di daerah ini. Karena sekarang saya sendiri harus kita bersama-sama berkolaborasi, masyarakat, pemerintah, dinas-dinas terkait harus bersama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana kita wujudkan pekerjaan pembangunan untuk kesejahteraan di daerah ini. Pemerintah kali ini Kabupaten Alor lewat program Gerbang Timur, gerakan membangun dari timur, bukan berarti bahwa bangun ini dari Alor Timur ke sini. Itu filosofinya, gerbang itu gerakan pembangunan. Timur itu hati, ilmu, teknologi, inovasi untuk kemakmuran. Mur itu kemakmuran. Tenaga, T itu tenaga, hati, ilmu, inovasi, pengetahuan. Mur itu untuk gerakan pembangunan dengan menggunakan hati, tenaga, waktu, inovasi, pengetahuan untuk kemakmuran bersama. Itu kita akan lakukan. Saya harapkan sangat kepada semua kita, dukung saya yang Bapak Wakil, dukung kita kali ini. Saya Bapak Wakil menyampaikan terima kasih banyak buat kakak keluarga yang ada di Kabola. Bapak Mama sekalian telah memberi hati buat saya dan Bapak Wakil. Kami ada di sini itu karena hati-hati yang telah diberikan buat kami berdua. Kami berdua juga manusia biasa, mohon kami didoakan, didukung. Ada hal yang mungkin kurang, kami diberitahu, kita bangun bersama-sama Kabupaten Alor kita cintai ini. Pendahulu kita telah mereka lakukan, tapi masih ada yang setengah, ada yang kurang, ada yang masih satu kita mau buat dua. Sekarang saatnya kita lakukan. Pembangunan ini akan jalan terus. Setelah kita akan ada lagi yang menggantikan dan mereka lagi. Satu hati, satu pikiran, bersama-sama kita pasti bisa. Ini hal yang kita sampaikan karena memang kita orang Alor ini kebersamaan, kekompakan, tali persaudaraan itu yang utama di atas segala-galanya. Itu kalau sudah terpegang kuat, berarti yang lain itu ikutan dan pasti semuanya baik-baik saja. Saya kira bisa ya? Orang tua semua. Bapak saya terima kasih. Orang tua saya bilang bahwa orang tua itu sering disebut istilah apa? Filosofinya itu sebagai pohon bambu. Pohon bambu itu kita butuh bambu yang tua. Kenapa? Bambu yang tua itu dia tumbuh sama dengan bambu yang muda. Sehingga ketika ada hujan, angin, badai, bambu yang muda sendiri itu tidak akan patah, tidak akan hilang dan pohon bambu tidak akan hilang di dunia. Karena ada bambu tua juga yang sampai jadi hanya bambu muda yang sementara. Terima kasih orang tua. Kami ketika tadi sebelum ke sini, saya dan Pak Wakil, teman-teman UPD kami sudah di Alor, Bapak John Legur, kami beliau mereka ini dari dulu hampir sebagian masa hidupnya untuk di daerah, begitu. Jadi kita yang baru naik-naik ini harus menghargai mereka, menghormati mereka. Leluhur alam juga akan seperti kita banyak pikiran, kita banyak kepala, pasti dinamika itu. Pasti omong suara tinggi, suara rendah, kadang harus pakai panggil-panggil. Wah, mame, gitu. Amin,
menari. Om kuat, itulah. Jangan menjadi pertandingan itu. Jangan saling balik belakang. Ribut itu barang biasa. Piring kelas, topik itu biasa. Terjaga kebersamaan. 1 hari belakangan ini, saya dan Pak Dani, Pak Wakil, Forkopimda kami cukup intens untuk menangani masalah-masalah keributan di daerah. Orang bilang alur lagi tidak aman-aman, tidak baik-baik saja. Saya sangat tidak setuju. Satu orang punya hal kita bilang alur semua. Alur itu biasa lah. Mana-mana juga. Kita tidak tinggal di Taman Eden, tidak di Firdaus. Itu hal yang kami bertanggung jawab untuk bisa mengatasi, bisa menyelesaikan. Jadi terima kasih buat semua hati yang tadi berikan untuk alur. Untuk saya, alur menanti jamahan, pikiran, tenaga, waktu untuk dibangun. Sudah saatnya kita bersama. Membangun alur ini tidak susah. Bangun di mana kita berada. Bangun alur dari Kabola, bangun alur dari Kelurahan Kabola, dari RW berapa? RW 4. Kalau semua terbangun, alur akan terbangun. Saya sering bilang begini, alur ini Kabupaten Kepulauan, yaitu agenda Kepulauan. Tapi para pendahulu kita waktu itu, ketika sepakat untuk mendirikan Kabupaten Alor pada tahun 1998, tidak ada pikiran yang bilang bentuk Kabupaten Kepulauan Alor, atau bilang Kabupaten Alor Pura Pantai. Ya, mereka sepakat Kabupaten Alor. Filosofinya sangat baik, bahwa kita ini satu alur, tidak ada lain-lain. Tidak ada gunung kecil, gunung besar, pura, pantar, semua alur. Jadi ini kita harus jaga, jangan sampai kita anak-anak itu ini yang kita wariskan kepada penerus kita. Saya kira mungkin begitu kepada saudara-saudara semua yang ada di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola. Terima kasih banyak, Mahensa. Terima kasih banyak. Ini baru sedikit yang kita lakukan. Masih banyak yang kita akan lakukan. Itu butuh kebersamaan, butuh kerja keras, butuh doa dari kita semua. Karena Pak Wakil, kami bertanggung jawab besar untuk daerah ini, 250 lebih pendudukan. Kita sama-sama akan kerja, masing-masing yang bertanggung jawab, saya kira semua akan bisa. Hari ini kita ada di sini, ini menunjukkan bahwa apa yang kita kerja sudah menambahkan hasil dan tetap kita akan kerja. Kita tidak berhenti di sini. Masih ada banyak langkah yang kita akan lakukan. Terima kasih sekali lagi buat semua kakak keluarga yang ada di sini. Jangan berdiam diri, jangan hanya menyampaikan sebatas bicara-bicara lepas, tapi mungkin secara terstruktur disampaikan ke PTL, kepada lurah, kepada camat, perintah kepada kadis, ke saya dan Pak Wakil untuk kami teruskan ke pusat. Sekarang ini, kawan sekalian, 500 sekian kabupaten kota di Indonesia. Jadi kita harus berpacu untuk bagaimana bisa ambil ini ke pembangunan. Memang tahun ini kita dengar ada banyak efisiensi, tapi biasa. Dalam awal-awal pemerintahan satu negara itu harus kita akui seperti itu. Ada 4 prinsip pokok yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga ada efisiensi anggaran. Yang pertama itu ketersediaan swasembada pangan. Itu seluruh Indonesia itu Pak Presiden punya. Dan dulu beliau ketua HKTI. Dan beliau mau untuk Indonesia menjadi macannya Asia dalam bidang ketahanan pangan. Sehingga semua gerakan untuk ketahanan pangan, swasembada pangan. Yang kedua itu pemberian makan bergizi gratis. Begitu. Jadi ini kita buat dalam rangka itu juga. Itu kita harapkan uang yang akan beredar di NTT ini sebanyak 8 triliun. Alur adalah sekitar 300 miliar ya. Saya berharap itu uang yang masuk di alur jangan dia keluar lagi. Belilah petani punya padi, beras, sayur, ubi, jagung, termasuk juga ini ayam petelur, ayam pedaging kita punya di daerah ini. Jadi uang yang keluar lagi di daerah ini. Yang kedua itu pembangunan 3 juta rumah. Itu juga membutuhkan uang. Kita di alur juga mungkin dapat, tapi kita dapat dengan program yang harus mendatangkan kebahagiaan, jangan menjadi masalah dan harga. Harus baik-baik dihapus saja. Yang mau jadi dekat tapi menjadi pintar harapan. Yang berikut itu pemeriksaan gratis untuk masyarakat.
itu yang membuat sehingga kebijakan ini diambil. Tapi saya yakin dengan tunggu bahwa Tuhan akan bekerja dengan baik kita. Semua dalam sisi keperluan saat ini memang tarik, tapi Tuhan kita karena kita berdoa, kita yakini pekerjaan. Jadi itu mungkin dapat saya sampaikan kesempatan ini.